Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aurelia, NIM 6420738 kelas 641B25. Saat ini saya sedang berkuliah di Bina Sarana Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis di daerah Cengkareng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian UMKM, ciri dan perannya bagi ekonomi. Setiap harinya, telinga Anda pasti terusik dengan istilah UMKM yang sering dibahas dalam surat kabar, televisi, maupun artikel online. Secara umum, hampir semua masyarakat Indonesia itu mengetahui kepanjangan dari UMKM. Namun, pemahaman tentang istilah ini banyak dipandang secara sebelah mata, alias hanya sebagai sebuah unit usaha. Padahal UMKM memiliki fungsi serta peran yang masif bagi perekonomian sebuah negara, khususnya di Indonesia. Sebagai fakta singkat, UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia saat nyaris tumbang akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 silam. Ketika banyak perusahaan raksasa yang bangkrut pada masa itu, aktivitas UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk. Mungkin tanpa adanya UMKM yang gencar pada masa krisis moneter pada tahun 1997, Indonesia tidak akan menjadi negara seperti sekarang ini. Hingga saat ini, peran serta fungsi UMKM tetap berlanjut guna mengangkat derajat perekonomian di Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pengertian apa itu UMKM. Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari usaha mikro, kecil, menengah. Namun, jika diruntut dari definisi dan sudut pandang yang berbeda, UMKM memiliki pengertian yang jauh lebih luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Menurut ekonomi senior, Profesor Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan, pembangunan, dan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, Muhammad Kwartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan. Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan masing-masing jenis usaha, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah perbedaan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Pengelolaan keuangan dalam bisnis mikro ini juga biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi pengelolanya. Lalu yang kedua ada usaha kecil. Sedangkan untuk usaha kecil, itu usaha yang keuntungannya bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta dalam waktu setahun. Usaha ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal seperti industri pokok produk fashion rumahan maupun perusahaan atau institusi skala kecil seperti toko kecil dan tempat makan atau restoran. Yang terakhir ada usaha menengah. Usaha menengah ini adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur. Sebagai sebuah bisnis, usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi milik pengelola usahanya. Mengenai pendapatan, sebuah bisnis bisa dikatakan usaha menengah saat memiliki pemasukan lebih besar dari usaha kecil, yaitu 300 juta ke atas setiap tahunnya. Mayoritas usaha menengah juga telah mengurus kepemilikan NPWP beserta dokumen legalitas lainnya sehingga operasional bisnisnya bisa dibilang telah resmi dan diakui oleh negara. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri bisnis UMKM. Yang pertama yaitu jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Yang kedua ada memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Yang ketiga, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap, bahkan pengelolaan keuangannya juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi. Yang keempat, SDM-nya atau sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang terasah sempurna. Yang kelima, pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan, meski sebagian sudah mempunyai akses pada lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir, sebagian besarnya tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke penjelasan tentang peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja.
Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat di sekitar. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan kerja yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tanpa kualifikasi yang spesifik. Karenanya usaha ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus meninggalkan kegiatan harian yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga dapat turut bergabung pada komunitas bisnis mikro maupun kecil dan menjadi pengrajin maupun pekerja di bidang kuliner. Yang kedua, fungsinya itu mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata. UMKM yang maju menjadi salah satu cara bagi suatu negara untuk bisa mewujudkan kondisi perekonomian yang merata. Bahkan melalui usaha ini, kondisi ekonomi di kota, kecil maupun pedesaan juga akan ikut terdorong dan bertumbuh. Masyarakat juga mampu mengakses beragam produk dan jasa secara langsung di area sekitar tempat tinggal, tanpa harus menuju ke pusat kota. Bisa dibayangkan, jika tidak ada UMKM yang berkembang, masyarakat perdesaan setiap harinya harus menuju ke pusat perbelanjaan di kota besar sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Saat hal ini terjadi, sudah pasti kondisi ekonomi di pedesaan jauh lebih terpuruk ketimbang masyarakat yang tinggal di tengah kota. Yang ketiga adalah meningkatkan devisa negara. Devisa merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kondisi ekonomi sebuah negara. Jika nilainya tinggi, bisa dibilang negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang maju dan dapat dianggap sebagai bangsa yang kaya. Nah, dengan meningkatkan kehadiran UMKM dan mengelolanya dengan baik, secara tidak langsung negara juga turut menumbuhkan devisanya. Contoh paling mudah adalah UMKM yang terpadu mampu memproduksi barang berkualitas hingga menarik perhatian konsumen luar negeri. Saat sering melakukan aktivitas ekspor barang ke konsumen asing, negara akan menerima pemasukan tambahan. Terlebih dewasa ini, aktivitas jual beli internasional dapat dengan mudah dilakukan melalui internet secara online. Yang keempat ada memacu ekonomi di situasi kritis. UMKM kan sudah terbukti untuk membangkitkan ekonomi di saat negara mengalami situasi kritis yang pada tahun 1997 itu terjadi krisis ekonomi moneter, yaitu bisa berhasil diatasi berkat sektor UMKM yang terus berkembang. Alhasil, meski sedang diterpa isu krisis moneter, masyarakat Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan lebih mudah karena adanya bisnis UMKM ini. Hal serupa juga kembali terjadi pada saat pandemi virus COVID-19. Di saat adanya anjuran untuk tidak beraktivitas di luar rumah, UMKM dapat beradaptasi dengan menawarkan barang dagangannya secara online dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kondisi ekonomi akan tetap berjalan lambat laun dan kembali bangkit. Yang terakhir, fungsinya itu memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Dia jalankan oleh beberapa masyarakat kecil sendiri. Bisnis ini pada umumnya lebih memahami kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Barang yang diproduksi dan diinovasikan pun seringkali secara akurat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya dalam sandang, pangan, dan papan. Sandang dan pangan. Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga pasti mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal ini tentu dapat menjanjikan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang juga akan menjadi konsumen dan meningkatkan perputaran ekonomi yang lebih pesat. Nah, selanjutnya supaya lebih paham cara membedakan usaha kecil, mikro, dan menengah, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama dari usaha mikro. Contoh UMKM yang termasuk dalam usaha mikro itu diantaranya ada warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi, serta usaha yang sejenisnya. Lalu usaha kecil yang tergolong itu masih seperti yang tadi penghasilannya di bawah 300 juta per tahun ya. Kira-kira ada industri kecil seperti koperasi, minimarket, toko serba ada, dan selainnya. Atau biasa kalau kalian lihat di pinggir jalan ada tuh yang jual 10.000 tiga. Nah, itu mungkin masih masuk dalam usaha kecil. Lalu ada usaha menengah. Contohnya adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi muatan kapal laut, dan lainnya yang sejenis. Biasa usaha menengah seperti itu penghasilannya sudah di atas 300 juta dalam setahun. Lalu ada contoh-contoh usaha UMKM yang lain nih. Biasanya ditetapkan sih ada 3 macam, yaitu yang pertama ada usaha kuliner. Kuliner merupakan contoh usaha yang bergerak dalam perniagaan segala macam makanan dan minuman. Ini juga sebuah usaha yang dikategorikan dalam satu jenis dari bagian usaha UMKM karena karakter niaga biasanya masih berupa usaha mikro kecil. Yang kedua ada usaha fashion, yaitu contoh usaha UMKM yang kedua itu usaha fashion yang bergerak dalam bidang jual beli pakaian.
Tidak dipungkiri, bisnis ini juga bisa memiliki progresif yang cukup bagus, apalagi pakaian menjadi kebutuhan pokok manusia yang juga harus tersedia. Usaha ini juga masuk ke dalam jenis UMKM karena sejatinya masih belum banyak orang yang membangun usahanya dengan sistem perniagaan tinggi. Sekalipun mereka tidak juga membangun bisnisnya dalam bentuk usaha kecil atau mikro, karena sebagian besar usaha fashion ini biasanya bergerak dalam bentuk usaha menengah. Yang ketiga ada usaha agribisnis. Contoh usaha yang tergolong dalam UMKM yang ketiga adalah usaha agribisnis, yaitu suatu bisnis atau suatu usaha yang ada hubungannya dengan penyediaan alat pertanian, misalnya menjual pupuk, bibit tanaman, zat pestisida, dan lainnya yang sejenis. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, yaitu regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin usaha mikroekonomi kecil dan menengah, yang mana pihak pengusaha harus memiliki surat izin usaha sebagai bukti pengesahan dan legalitas dari pemerintahan. Yang kedua ada PP nomor 23 tahun 2018 yang merupakan regulasi yang mengatur pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM, yang mana untuk nominal pajak didasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima perusahaan melalui peredaran bruto tertentu. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 yang isi regulasinya terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM. Yang keempat, yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM. Dan penutupnya saya akan menjelaskan beberapa cara agar UMKM dapat berekspansi secara global. Yang pertama, kita ketahui dulu, kita lakukan riset apa hambatan yang ada dalam pasar selama ini. Yang kedua, apakah pasar mengenal produk atau layanan Anda. Yang ketiga, itu seperti apa infrastruktur bisnis yang sekarang. Lalu setelah kita teliti, kita harus melakukan rencana bisnis secara menyeluruh. Lalu kita tentukan sumber keuangannya dari mana. Lalu terakhir kita bangun keahlian. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai UMKM. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.